Indonesia kembali berhadapan melawan Libya dalam pertandingan uji coba jelang Piala Asia. Berbeda dari pertemuan pertama, kali ini Coach Shin benar-benar mempersiapkan tim ini buat main secara taktikal. Dan meski secara skor Indonesia ini kalah 1-2, akan tetapi secara permainan khususnya di babak kedua, publik tanah air sedikit bisa lebih merasa optimis lah kalau skuad Garuda gak bakal malu-maluin di Piala Asia nanti. Sesuatu yang pada akhirnya mengundang beragam komentar dari berbagai pihak, khususnya di luar negeri. Sebab secara kesimpulan, mereka melihat sebuah momen yang bisa membuat status Indonesia di Piala Asia nanti berubah. Pelan namun pasti, Coach Shin sepertinya udah mulai menemukan pakem yang pas buat digunakan di Piala Asia nanti. Hal itu terlihat dari beberapa cara Indonesia bermain saat melawan Libya di pertemuan kedua. Yap, setelah kalah 4-0 di pertemuan pertama, tentu saja Coach Shin ingin paling tidak memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Dan hal itu ditunjukkan dengan formasi yang kembali berubah. Di mana kali ini Coach Shin kembali memainkan pakem 3 back dalam formasi 3-4-3. Uniknya, Justin Hubner yang notabene adalah seorang back didorong lebih maju ke depan sebagai DM mendampingi Ivar Cenat. Sedangkan Marcelino Ferdinand dimainkan agak melebar bersama Witan dan Rafael Struijk di depan. Sementara Yaakob Sayuri beserta Arhan bermain sebagai wingback. Nah, sejak awal, Indonesia sendiri sebenarnya bisa loh tampil lebih dominan dari sisi apapun, passingnya rapi. Kemudian pergerakan pemain serta aliran bola yang jauh lebih smooth dibanding pertemuan pertama. Benar-benar bisa membuat Libya merasa tersentak. Bahkan Indonesia sendiri udah bisa membuat gol melalui skema yang apik. Di mana pergerakan Ivar Cenat yang diimbangi visi berkelas, mampu mengirim cutback ke Yaakob Sayuri yang sukses membuat Indonesia unggul 1-0 melalui sepakan terukurnya. Akan tetapi, kembali lagi, dua kesalahan di lini belakang membuat gawang Indonesia kembali jebol dan situasi berbalik jadi 2-1 untuk Libya. Nah, masuk di babak kedua, di mana Coach Shin tetap pada rencana awal, yakni tetap bermain dengan intensitas tinggi. Hal itu dibuktikan dengan permainan Indonesia yang sama sekali membuat Libya kesulitan. Bahkan bisa dibilang, di babak kedua, Indonesia bermain jauh lebih baik. Hanya saja, masalah finishing kembali menjadi persoalan yang masih menjadi PR. Bayangin aja, dari total 11 kali percobaan shots, hanya 2 yang on target. Sedangkan Libya yang sesekali menyerang, bisa melepas 4 shots on target dari 8 kali percobaan. Yap, meski pada akhirnya kalah 2-1, namun dilihat dari sisi permainan, timnas ini bisalah menatap Piala Asia nanti dengan sedikit rasa optimis yang lebih. Dan satu momen yang membuat skuad Garuda jadi perbincangan serius adalah soal transisi cepat yang diimbangi kemampuan build up yang rapi. Selain itu, intensitas dan fisik pemain Indonesia beneran layak diacungi jempol. Yap, melihat gimana Indonesia bermain, pada akhirnya mengundang beragam reaksi. Yang pertama datang dari Lim Teong Kim, yang merupakan mantan asisten pelatih Bayern Munchen U19 asal Malaysia. Di mana Lim bahkan mengatakan kalau timnas Malaysia ini bisa belajar dari Indonesia terkait gimana cara mempertahankan intensitas tinggi selama 90 menit. Mereka bisa bertarung, menendang, dan bermain kotor. Dan ini adalah persyaratan dalam sepak bola internasional. Timnas Malaysia bisa belajar 1 atau 2 hal dari timnas Indonesia. Sebab Malaysia memainkan sepak bola non-kontak karena para pemain kami tidak terbiasa dengan permainan seperti ini, ucap Lim dilansir New Straits Times. Kemudian komentar lainnya datang dari mantan pelatih timnas Thailand, Alexander Polke. Menurutnya, Indonesia kini bisa bermain lebih balance dan bersama para pemain muda. Ia merasa Indonesia bisa menjadi tim yang menarik di Piala Asia nanti. Bagi saya, Indonesia adalah tim yang menarik. Mereka punya darah muda yang memberikan segalanya ketika di lapangan. Berlari sepanjang laga, naik dan turun bersama, bertahan dengan baik, melakukan serangan balik sangat baik. Shin Tae-yong adalah pelatih yang sangat berpengalaman, pelatih dengan CV yang sangat bagus. Dia mampu mempertahankan intensitas tim dengan sangat bagus.
Lebih lanjut, Adnan Hamad yang merupakan pelatih timnas Yordania diketahui juga turut memberikan pendapatnya, di mana kini sepak bola ASEAN benar-benar nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan melihat gambaran Indonesia bermain, maka ia pun betul-betul akan mewaspadai cara bermain tim-tim ASEAN. Sebab Yordania sendiri juga akan melawan tim ASEAN di Piala Asia nanti, yakni Malaysia. Itu bukan pertandingan yang mudah. Mereka harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kemenangan, dan ini merupakan bukti perkembangan sepak bola di Indonesia dan ASEAN, kata Hamad dikutip dari situs resmi AFC. Nah, di sisi lain, media Vietnam Bong Ta Plus menuliskan kalau skuad muda Indonesia diprediksi akan tampil luar biasa di Piala Asia nanti. Terlebih dengan adanya para pemain yang bermain di Eropa, membuat kualitas Indonesia nggak bisa dipandang sebelah mata. Gaya sepak bola yang sangat berapi-api dengan semangat juang yang tinggi. Tetapi Indonesia tahu bagaimana menggunakan keterampilan untuk merespon lawan. Para pemain sudah berlatih bersama dalam waktu yang lama, sehingga mereka sangat lancar dan paham dalam melancarkan serangan. Para pemain muda Indonesia adalah senjata mereka saat ini. Yap, merujuk dari beragam komentar yang ada, tentu saja ini bisa menjadi pelecut buat timnas Indonesia jadi lebih baik. Meski begitu, masih ada beberapa evaluasi yang benar-benar harus segera dibenahi oleh Coach Shin, terutama soal lini belakang yang silih berganti melakukan kesalahan elementer, sehingga kerap memberikan gol hadiah ke lawan. Dan itu udah terjadi sejak laga melawan Irak, Filipina, dan 2 kali melawan Libya. Jelas, di Piala Asia nanti, kesalahan sekecil apapun harus sebisa mungkin dihindari. Kemudian soal finishing. Nah, dilihat dari cara Indonesia melakukan build up sebenarnya udah cukup oke. Akan tetapi final pass dan pengambilan keputusan di saat akhir sering kali salah, sehingga itu membuat segala peluang yang didapat terbuang percuma. Untuk itu semoga aja di Piala Asia nanti Indonesia bisa main lebih klinis lagi. Sebab bagaimanapun di dalam sebuah turnamen besar, efektivitas adalah kuncinya. Kendati segala catatan minor itu banyak, namun kita juga harus memberi apresiasi kepada semua yang udah berjuang. Hayo lo, kemarin siapa yang jelek-jelekin Jordi Amat, Justin Hubner, Arhan, atau siapapun itu? Terbuktikan mereka bisa main oke. Lalu soal blunder Rizky Ridho, ya dia emang salah, dan itu wajib evaluasi. Akan tetapi secara keseluruhan, penampilannya juga bagus kok. Soal Marcelino, emang sih Marcel mainnya kemarin jelek banget, akan tetapi publik juga harus ingat kalau Marcel ini baru saja sembuh dari cedera yang cukup lama, sehingga ia butuh waktu buat mengembalikan sentuhan terbaiknya. Itulah mengapa meski berulang kali melakukan kesalahan, Coach Shin tetap memainkannya karena tujuan uji coba kan emang gitu. Jadi pas event sesungguhnya, Marcel udah nggak kagok lagi. Lalu Rafael Struijk yang kelihatan banget secara bakat oke, tapi masih mentah banget. Sampai Ramadan Sananta yang harus lebih pede lagi sebagai striker. Oh iya, Yakob Sayuri mainnya cakep sih, keren, dan semoga bisa ditingkatkan lagi. Yap, intinya terlepas dari hasil yang ada, uji coba ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi Indonesia. Sebab bagaimanapun, Libya sendiri juga bukan tim sembarangan. Dan selanjutnya ketika melawan Iran yang digelar secara tertutup, semoga Coach Shin udah bisa menentukan pakem yang pas di Piala Asia nanti. Karena kan pemain seperti Asnawi juga belum main karena cedera. Shane Patinama yang juga harus absen karena menjenguk ibunya yang sakit. Sunny Walsh yang belum bugar 100% dan masih butuh waktu buat join in dengan rekan-rekannya. Jadi sebenarnya masih banyak opsi yang bisa dimaksimalkan Coach Shin sebelum kick-off perdana melawan Irak. Untuk itu, sekali lagi, ayo sama-sama kita dukung Indonesia. Karena emang kadang lucu aja sih sama kelakuan netizen Wakanda yang tercinta. Hobi banget ngata-ngatain punggawa timnas yang udah berjuang maksimal. Apalagi kalau udah ada unsur mengkotak-kotakan lokal dan keturunan, hadeh, susah emang. Kayak nggak ada kerjaan lain. Ya, intinya selama mereka bermain dengan lambang Garuda di dada, ya udah, dukung maksimal. Toh kita juga nggak tahu kan hal-hal apa yang udah mereka korbankan dalam hidup buat
membela timnas Indonesia. Maka ayolah bersatu, apapun hasilnya, doakan aja Indonesia bisa menampilkan sesuatu yang maksimal di Piala Asia nanti. Oke?